Rekan Dakta, saatnya kita masuk dalam segmen Sorotan Islam dari Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Kota Bekasi bersama Bapak Heru Fuad. Sorotan Dunia Islam. Assalamualaikum Pak Fuad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita membahas terkait ketegangan antara India dengan Pakistan ini kayaknya nggak akan ada habisnya kedua negara ini saling bermusuhan ya. Silakan Pak. Ya, Mbak Firkan Dakta, kita dikejutkan dengan serangan India ya ke wilayah Pakistan pada tanggal 7 Mei yang baru lalu, dan kemudian Pakistan membalas dengan menembak jatuh 5 pesawat tempur India. Ya. Kalau lihat kondisi seperti ini eskalasinya bakal meningkat karena 5 pesawat tempur ditembak jatuh oleh Pakistan itu pukulan berat buat India, dan pasti akan membalas dendam kembali. Di tengah kondisi dunia seperti ini yang kita saksikan, umat Islam sedang diuji dengan di Palestina, terutama di Gaza. Ya. Sekarang umat Islam terutama di wilayah India dan Pakistan ini mendapat cobaan lain gitu. Kenapa saya angkat soal India Pakistan? Karena implikasinya kepada umat Islam, terutama umat Islam yang ada di India. Iya, benar. Kalau dari segi jumlah penduduk kan sama sekali tidak berimbang. India itu penduduknya di atas 1 miliar. Ya, sementara Pakistan tidak sampai 200 juta penduduknya. Kalaupun sampai ya sekitar 200-an gitu, 200 juta. Ini kan India itu 5 kali lipat jumlah penduduknya. Iya. Dan penduduk Muslim di India itu lebih dari 50 juta orang. Ini terbayang potensi konfliknya yang luar biasa, karena sentimen anti Muslim pasti akan muncul di kalangan radikalis ini. Jadi kalau kita lihat sekilas, ini awalnya kan karena ada serangan terhadap militer India di wilayah Kashmir dan menewaskan jumlah orang yang terbesar sejak peristiwa bom di Mumbai. Nah, India menuduh Pakistan mendukung kelompok yang disebut kelompok garis keras ini. Jadi ada kelompok Jaish Muhammad dan Laskar Taiba. Tapi kemudian Pakistan membantah, dan yang namanya India tidak percaya begitu saja, maka kemudian ini kan ada di wilayah Kashmir yang jadi perebutan dari sejak tahun 1947. Nah, ini yang kemudian memicu India menyerang Pakistan. Tapi Pakistan marahnya, anehnya yang diserang itu bukan koloni yang diduga kelompok radikal, tapi wilayah sipil. Nah, segera kemudian Pakistan membalas dendam. Yang membuat kita makin tercengang juga karena tiba-tiba China sudah langsung memberikan support backup kepada Pakistan, dan Rusia sudah berkomitmen ingin memberikan bantuan militer kepada India. Ini kawasan ini jadi makin panas ya, karena semuanya ini berbatasan. India berbatasan dengan China dan tidak jauh dengan Pakistan. Rusia juga, di situ ada Afghanistan gitu. Nah, kalau kita lihat sejarahnya, itu kan awal India merdeka, lalu kemudian Pakistan memisahkan diri kelompok Muslim, lalu kemudian terjadi konflik antara Pakistan dengan India, dan itu menimbulkan perpecahan kembali, munculnya negara Bangladesh yang ketika itu didukung oleh India. Jadi pecah jadi 3 ini negara ya, dan Bangladesh memang mayoritas Muslim. Jadi di antara mayoritas Muslim sendiri terpecah. Bangladesh tadinya bagian dari Pakistan, kemudian memisahkan diri. Nah, memang tidak melulu soal agama, ini soal politik, soal kekuasaan. Iya. Gitu. Jadi kalau sejarah konfliknya itu sudah melibatkan 3 perang besar ya, dari sejak 47, kemudian tahun 65, tahun 71 yang melahirkan negara Bangladesh, dan termasuk perang Kargil tahun 99. Jadi Kashmir tetap menjadi isu sentral yang belum terselesaikan. Nah, saya kira apa implikasinya? Ini yang perlu disoroti. Implikasinya bagi kawasan dan bagi masyarakat Muslim di India. Kalau bagi kawasan, tentu konflik ini meningkatkan ketegangan di Asia Selatan.
potensi mempengaruhi negara-negara tetangga seperti Afghanistan, Cina, dan negara-negara Teluk gitu, karena merembet ke Iran juga. Yang kedua tentu dari segi ekonomi akan mengganggu perdagangan dan investasi di kawasan tersebut. Dan yang ketiga yang orang di seluruh dunia ini deg-degan gitu, karena soal keamanan nuklir. India maupun Pakistan memiliki senjata nuklir. Jadi kalau para pemimpinnya gegabah, kalau emosional, penggunaan senjata nuklir ini bisa memicu perang lebih besar lagi, gitu. Karena tetangganya juga Rusia sedang terlibat konflik dengan dengan negara lain. Nah, ini perlombaan senjata bagi pebisnis senjata dianggap ini peluang, maka bisa akan meningkatkan perlombaan senjata di kawasan ini. Iya. Nah, apa implikasinya bagi masyarakat Muslim? Saya menyoroti bakal ada diskriminasi sosial. Kemudian soal keamanan kesejahteraan masyarakat Muslim. Lalu polarisasi konflik akan makin tajam tentunya ya. Dan lagi-lagi stigma dan stereotip terhadap Muslim juga akan meningkat gitu. Jadi lebih panjangnya, lebih luasnya ada ancaman terhadap identitas budaya maupun keagamaan orang-orang Islam. Ini dilema ini kan orang-orang Muslim yang berada di India. Jadi itu kira-kira rentetannya sebelum saya jelaskan apa satu-satu dari implikasi terhadap masyarakat Muslim di India. Begitu Mbak Ufi. Iya, ini kan gak hanya konflik antar dua negara, tapi juga agama yang di dalamnya. Tentu ini sangat tadi Pak Fuad katakan berimplikasi dan ada efeknya juga entah di kedua negara tersebut ataupun dalam Asia ataupun negara-negara lain di luar Asia nih Pak Fuad, silakan. Iya, kalau dalam perspektif global ini tempat dua-duanya menunjukkan ekstremisme yang cukup tinggi di dua belah pihak. Di India ada ekstremisme Hindu yang membabi buta terhadap warga Muslim. Di Pakistan lalu kemudian di Afghanistan, ini dalam perspektif dunia ya, dianggap sebagai salah satu basis kekerasan yang cukup tinggi. Makanya Amerika kemudian menyerang Afghanistan dengan segala macam alasan. Tapi Amerika juga memiliki aliansi yang sangat kuat dengan Pakistan. Tujuannya memang untuk memerangi yang dianggap kelompok garis keras ini. Yeah. Jadi berada di perlintasan antara Pakistan dan Afghanistan. Makanya Amerika menggandeng Pakistan, dan ini memang warisan sejak dulu ketika Rusia berkonflik dengan Afghanistan. Jadi untuk membentengi agar tidak ada dominasi Rusia ketika itu Uni Soviet meluas di kawasan itu, ya Amerika memecah Pakistan. Itu di saat itu tidak ada problem antara Pakistan dan India karena sama-sama mengantisipasi perluasan dominasi dari Uni Soviet. Yeah. Jadi Amerika punya peran yang cukup penting di situ. Tapi belakangan, nah India yang justru membuat aliansi dengan Rusia dan Amerika serta Cina itu membuat aliansi dengan Pakistan. Nah, bagaimana kemudian nanti dengan masyarakat Muslim? Ini yang saya katakan karena di India itu sudah berkali-kali, jangankan ada perang dengan Pakistan gitu ya. Yeah. Secara internal saja setiap kali menjelang pemilu itu udah langganan, selalu ada konflik sosial antara masyarakat Muslim dengan masyarakat Hindu. Dan dugaan yang tertinggi adalah ya memang direkayasa, karena untuk mendapatkan simpati dari mayoritas masyarakat Hindu, para pemimpin politik itu selalu nyipas-nyipasin gitu, yeah, mendorong adanya konflik yang besar di antara masyarakat Hindu dengan masyarakat Muslim. Dan itu memang saya kira berlaku di seluruh dunia, diktum itu ketika menjelang pemilu, sentimen keagamaan itu paling sering dimainkan gitu, karena nanti orang melihat kelompok mayoritas mana yang kira-kira bisa digarap. Nah itulah yang diberikan dukungan. Dalam konteks India tentu yang dijadikan objek adalah masyarakat Muslim, dan para pemimpin politik itu mendorong masyarakat Hindu, mendukung masyarakat Hindu dalam perlawanan terhadap Muslim. Dengan begitu mereka akan mendapatkan dukungan. Jadi ketegangan antara India dan Pakistan saya kira seringkali memicu kekerangan sektarian.
menargetkan komunitas Muslim di India. Jadi pada saat ketegangan meningkat, nah ini retorika anti Muslim itu semakin kencang dari kelompok nasionalis Hindu. Yeah. Nah, ini dapat jadi retorika anti Muslim itu akan melebar menjadi serangan fisik, pembakaran rumah ibadah, penyerangan terhadap individu Muslim, dan hal-hal yang berkaitan dengan simbol-simbol Islam, itu baik masjid maupun peribadatan dan jilbab. Jadi 4 yang selalu jadi isu di India terhadap Muslim: soal masjid, soal peribadatan, termasuk sholat Jumat di tempat terbuka, kerudung, gitu ya. Dan yang keempat, tuduhan adanya upaya Islamisasi terhadap masyarakat Hindu India. Ini selalu dimainkan, selalu dimunculkan, Mbak Ovi. Gitu. Jadi sentimen atau retorika anti Muslim akan mendapatkan posisinya yang pas dikala terjadi konflik antara India Pakistan. Masyarakat Muslim akan ditanya loyalitasnya kemana. Yeah. Gitu. Karena Pakistan itu kan mayoritas Muslim. Yeah. Apakah kepada saudara Anda yang sama Muslim atau terhadap negara Anda yang sekuler atau yang mereka tempati sekarang ini? Begitu, Mbak Ulfi. Dan yang tentu berkaitan dengan itu ya ini di mana-mana. Jadi Muslim sebagai kelompok minoritas itu akan selalu jadi kambing hitam untuk ketegangan politik. Mereka menjadi sasaran akibat adanya ini yang disebut stereotype negatif yang menyamakan mereka dengan Pakistan. Jadi mereka Muslim, otomatis mereka akan berpihak kepada Pakistan dan akan selalu dicurigai berkhianat kepada India, gitu. Iya, tapi tokoh-tokoh Muslim yang ada di Pakistan ini bagaimana untuk merespon hal ini? Tentu bukan hanya dari pemerintahnya saja, tapi dari umat Muslimnya pun juga harus bisa bersatu ini, Pak Fuad. Ya, ini kan yang jadi isu soal Kashmir, ya. Ya. Ini berkali berulang-ulang. Kadang yang dianggap pemicunya itu dari pihak Pakistan, kadang dianggap pemicunya dari India. Kalau yang sekarang ini dianggap pemicunya itu dari Pakistan, karena tiba-tiba militer India itu diserang oleh kelompok orang yang dianggap berbasis di Pakistan, yaitu kelompok garis keras, gitu. Dalam konteks seperti ini kita paling tidak bisa ini rekayasa atau memang genuine dilakukan oleh kelompok garis keras terhadap tentara India. Tapi yang jadi pertanyaan, apa targetnya? Tidak ada target apa-apa, gitu. Dan sebelumnya pemicunya India, ketika India memberlakukan hukum terbaru terhadap wilayah Kashmir, internet dimatikan, lalu kemudian Kashmir ditempatkan aturan baru, lalu kemudian dilakukan migrasi besar-besaran penganut Hindu ke Kashmir. Nah ini juga akan memicu Pakistan untuk bereaksi. Jadi kadang itu soal sentimen keagamaan, gitu ya. Kalau bagi masyarakat Pakistan, karena di sana kan mayoritas Muslim, kadang sentimen soal kewilayahan. Nah, India mengklaim itu wilayah India, itu padahal dari awal Kashmir tidak ingin bergabung kedua-duanya. Tapi karena mereka Muslim lebih dekat secara kultural kepada Pakistan, gitu. Nah, ini problemnya, Mbak Tulfi. Jadi Pakistan, dan bukan hanya itu, kerumitannya itu karena berbatasan juga dengan Cina. Lalu Pakistan juga berbatasan dengan Afghanistan, gitu. Jadi bisa kemudian pakai Afghanistan yang berbatasan dengan Rusia. Memang kawasan ini kawasan yang cukup panas, gitu ya. Di sebelah yang satunya lagi ada perbatasan Pakistan dengan Iran yang juga kadang-kadang muncul konflik Sunni Syiah. Beberapa kali kita dengar misalnya pemboman masjid yang menyasar masjid Syiah, masjid Sunni, gitu. Kalau di kita mungkin bisa menguasai wacana bahwa Syiah itu sesat dengan mudahnya karena sangat minoritas. Tapi di Pakistan tidak bisa karena berbatasan dengan Iran, gitu. Begitu Anda mengatakan Syiah sesat misalnya, itu akan menimbulkan gelombang protes yang cukup tinggi. Bahkan bukan hanya sekedar polemik, gitu ya, bisa saling bunuh, bisa saling membom. Itu udah hal yang sering terjadi di Pakistan
masjid Sunni dibom oleh sekelompok orang, masjid Syiah dibom oleh sekelompok orang, gitu. Belum lagi Afghanistan yang memang dulu sejarahnya jadi target kekerasan oleh pihak Amerika Serikat, gitu. Ini tempat yang paling kompleks saya kira Mbak Ulfi, karena bukan hanya soal India Pakistan, tapi berbicara tentang tetangga-tetangganya yang memang punya sejarah konflik cukup panjang. Iran sendiri kita lihat kan ada kudeta internal. Yeah. Kemudian di Rusia sendiri yang tadinya Uni Soviet berubah menjadi Rusia dan menjadi pecah beberapa negara. Itu ada Dagestan, ada Tajikistan, ada Uzbekistan, gitu. Lalu kemudian Pakistan meskipun sama-sama Muslim terpecah di tahun 71. Bangladesh, negara baru yang memang mayoritas Muslim itu juga. Di India sendiri, meskipun negara itu hampir bisa dikatakan mayoritas Hindu, tapi Muslim yang minoritas itu bukan minoritas kecil. Ya, kalau penduduk Malaysia 20 juta misalnya, minoritasnya ya paling cuma 3 juta, 5 juta. Tapi bicara India, minoritasnya itu 50 juta. Sama seperti Muslim di Cina, dibilang Muslim minoritas, itu jumlahnya nggak kecil, jumlahnya di atas 20 jutaan, gitu. Dan mengelola orang banyak itu memang riskan dan rawan sekali. Gitu Mbak. Baik. Dan tentunya ini kan akan juga berimplikasi pada Palestina dan juga Israel ini ya. Sebenarnya korelasinya, kemudian nanti akan dampaknya seperti apa ketika ada hal yang sama ini Pak Fuad? Yang paling cepat ditangkap oleh pers Barat dan politisi Barat yang anti-Islam adalah munculnya radikalisasi di kalangan umat Islam. Itu paling yang mereka tangkap, linknya, bahwa akan muncul gerakan radikal umat Islam. Karena mereka paham betul umat Islam itu punya solidaritas yang tinggi. Jadi bisa saling cross, bisa saling menyeberang. Yang mereka sebut dengan trans terorisme gitu ya. Jadi mereka Afghanistan misalnya, ini adem ayem, tidak ada konflik apa-apa. Itu karena tergerak solidaritas, itu bisa saja berangkat ke Palestina, bisa juga berangkat ke Pakistan, membackup masyarakat Muslim. Belum lagi negara-negara pecahan dari Uni Soviet yang kita tahu misalnya seperti Uzbekistan, gitu ya, di dalam negeri mendapat tekanan, tapi ya mereka punya sikap, punya militan yang cukup tinggi. Nah, kemudian di Cina itu akan berimplikasi kepada masyarakat Muslim di Cina, Uighur. Cina sendiri punya dilema membantu Pakistan, tetapi di dalam negeri punya problem Muslim yang dianggap radikal oleh Cina. Nah, kita khawatirkan isu terorisme ini akan muncul kembali. Melihat gejala yang sangat panas ini. Kan udah berapa tahun ini isu terorisme mulai meredam. Yeah. Meredak gitu ya. Kasus terakhir itu ya kasus yang menghebohkan Charlie Hebdo di Prancis. Tapi sejak itu tidak ada lagi pemboman, peledakan. Ya hanya kecil-kecilan saja. Penikaman gitu. Tapi skala besar tidak ada. Nah, dikhawatirkan ini untuk benar-benar menegaskan munculnya kembali radikalisme Islam, itu akan muncul lagi skenario ya terorisme. Sebab kalau isu terorisme dimunculkan, itu mereka banyak punya keuntungan. Yeah. Pertama, langsung segera mendiskreditkan Hamas, ya. Kemudian yang kedua, mendiskreditkan Pakistan, dan yang ketiga, ya akan memberikan pengawasan ketat negara-negara Muslim seperti Afghanistan, gitu. Belum lagi faktor personal yang kita pahami ya Donald Trump yang begitu sering memunculkan kebijakan anti imigrasi Islam. Yeah. Ini yang sangat dikhawatirkan Pak Alfi. Kalau konflik ini melebar kemana-mana. Jadi ya kita tidak bisa memungkiri pers dunia itu dikuasai oleh mereka. Jadi seperti pernah kita dengar dulu kan kita lihat ISIS itu seakan-akan tidak pernah berhenti membiasi media massa di seluruh dunia. Hari-hari kita ditontonkan oleh ISIS. Tapi sekarang kan nggak ada sama sekali. Yeah. Tidak ada ya berita tentang ISIS gitu. Ini musiman. Nah ini sepertinya mendapatkan posisinya gitu ya. Kalau umur itu ketemu pasangannya.
konteksnya sudah ada Hamas yang makin menggila menurut mereka, gitu ya, meskipun Israel sebetulnya menggila, tapi selalu Israel mengatakan ini self defense, pertahanan diri. Mengapa? Karena Hamas ini kelompok teroris. Lalu kemudian masuk ke Pakistan. Pakistan dianggap sarang teroris karena di situ berbatasan dengan Afghanistan, gitu. Dan yang ketiga mereka akan lihat ini Timur Tengah, militan-militannya akan muncul, itu baik membela Palestina maupun perjuangan global. Karena terakhir itu kan Suriah diserang oleh Israel yang targetnya sebetulnya ingin membunuh presiden Suriah yang baru. Ini ketegangan ini tidak berhenti. Gitu. Kita tetap berharap masyarakat Muslim di India baik-baik saja. Mudah-mudahan mereka tidak punya kena imbas yang besar dari konflik Pakistan dan India. Dan mudah-mudahan India bisa melokalisir bahwa ini problem antar negara, bukan intra negara. Kalau antar negara kan berarti antara Pakistan dengan India. Tapi kalau mereka lebarkan isunya menjadi intra negara, berarti konflik antar umat beragama, antara Hindu dengan Muslim, baik di dalam negeri maupun India sebagai negara Hindu dan Pakistan sebagai negara Islam. Gitu Mbak Oki. Baik. Terima kasih Pak Fuad sudah berbincang bersama Dakta di pagi ini. Saya selalu kita berdoa ya ini untuk konflik negara-negara yang ada Muslimnya juga bisa cepat terselesaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ulfi, rekan Dakta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sorotan Dunia Islam. Rekan Dakta, demikian sorotan dunia Islam dari Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Kota Bekasi, Hairul Fuad.